Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siska Aulia. Saya dari program studi Sistem Informasi dari kelas SI 22B. Saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Camila Afriyanti, Zikra Kalasyari, Fahmi Ilyas, MD Prakoso, Salmia Aulia Zain, dan Siska Aulia saya sendiri. Kami akan menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian dalam manajemen. Disimak baik-baik ya. Pengertian fungsi manajemen organizing. Pengorganisasian merupakan kegiatan mengalokasikan dan mengkombinasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pembagian dan spesialisasi pekerjaan di sini, di mana masing-masing bagian harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. Jadi, fungsi pengorganisasian tidak hanya mengatur orang, tapi juga semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Namun, termasuk modal perusahaan yang berbentuk uang, mesin, waktu, dan lain. Manfaat fungsi organizing dalam manajemen yang pertama yaitu membantu mempermudah koordinasi antar pihak di dalam suatu kelompok. Lalu yang kedua yaitu membuat setiap bagian perusahaan mengetahui apa yang akan dilakukan dan tugas-tugasnya. Lalu yang ketiga, mengefisiensikan biaya atau anggaran perusahaan. Lalu yang keempat yaitu membantu mewujudkan hubungan yang rukun antar individu. Dalam proses menjalankan fungsi manajemen organizing, perusahaan tentu perlu melakukan beberapa tahapan agar proses pelaksanaannya jelas, jadi nggak langsung menunjuk dan memerintah setiap karyawan. Nah, agar tidak terjadi kekeliruan seperti itu, maka harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Nah, di sini prosesnya ada 5. Yang pertama ialah mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses pelaksanaan fungsi manajemen organisasi dimulai dari rencana dan tujuan yang sebelumnya telah disusun. Jadi, itu merupakan tahap awal dalam upaya merealisasikan rencana dan tujuan manajemen perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, ketika rencana dan tujuan sudah disusun oleh perusahaan, tahap fungsi manajemen organizing berikutnya adalah menentukan dan membuat rincian tugas utama pengorganisasian. Pada tahap ini, tugas dan pekerjaan utama setiap bagian manajemen akan ditentukan tugas yang akan diberikan. Tentunya berbeda-beda berdasarkan bidangnya masing-masing. Intinya, fungsi manajemen organisasi pada tahap ini itu adalah menetapkan struktur perusahaan supaya garis pengorganisasiannya jelas. Kemudian, proses tahapan dari fungsi manajemen organizing berikutnya yaitu melakukan pembagian tugas kepada individu. Poin ini melanjutkan dari poin nomor 2 tadi. Kalau poin nomor 2 itu kan pembagiannya seperti pembagian tugasnya kayak manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau di tahap ini itu akan ditentukan gitu siapa-siapa saja orangnya yang membidangi posisi tersebut. Nah, oleh karena itu kalau sampai perusahaannya salah menentukan orang, maka resiko kegagalan perusahaan tersebut semakin besar. Selanjutnya yang keempat, setelah tugas sudah ditentukan dan sudah juga menunjuk masing-masing karyawan, maka proses fungsi manajemen organizing berikutnya yaitu mengalokasikan sumber daya perusahaan. Tahapan ini bertujuan untuk menggunakan dan memanfaatkan memberikan hasil yang terbaik. Adalah evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi strategi pengorganisasian merupakan tahap akhir dari fungsi manajemen organizing. Evaluasi ini berguna untuk melihat kembali apa yang telah terjadi dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Karena kan yang namanya hal-hal buruk itu bisa terjadi kapan aja, dan bahkan bisa terjadi gitu aja tanpa alasan. Nah, berarti kan hal yang namanya hal buruk itu tidak bisa diprediksi, maka dibutuhkanlah langkah antisipasi untuk dapat menangani setiap masalahnya tanpa panik. Ya, walaupun mungkin nanti masalahnya tidak akan sama persis dengan yang sudah diantisipasi, tapi setidaknya perusahaan tersebut sudah mempunyai pegangan gitu atau panduan untuk menghadapi masalah tersebut dalam perusahaan. Prinsip pelaksanaan fungsi manajemen organizing. Ada beberapa syarat supaya fungsi manajemen organisasi dapat bisa berjalan dengan sukses. Apa saja syarat-syaratnya? Kita simak berikut ini. Itu prinsip pertama yaitu kekuasaan dan tanggung jawab, bahwa setiap departemen di perusahaan mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga setiap kelompok dan individu memiliki kekuasaan dan tanggung jawabnya masing-masing.
sesuai dengan posisi dan tugasnya. Kemudian di sini ada prinsip disiplin. Disiplin merupakan prinsip wajib yang harus dipenuhi dalam melaksanakan fungsi manajemen organizing. Disiplin tidak hanya sekedar tepat waktu, tapi juga sesuai dengan prosedur yang telah diberlakukan perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dapat bermula dari masalah disiplin. Meskipun banyak yang menganggapnya sepele, sebenarnya kedisiplinan menjadi hal yang sangat penting, yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan perusahaan. Kemudian, prinsip keterpaduan arah. Setiap individu dan karyawan bekerja dengan tugasnya masing-masing. Setiap departemen atau kelompok juga bekerja dengan tanggung jawabnya dan tugasnya masing-masing. Walaupun bekerja secara masing-masing berdasarkan tugas dan bidangnya, mereka tetap saling berkaitan dan memiliki satu tujuan yang sama. Kemudian prinsip yang keempat yaitu ada kesatuan perintah. Tidak hanya diterapkan di dunia militer, kesatuan perintah juga perlu diterapkan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, di mana komandan akan selalu didengar dan perintahnya selalu dituruti, tidak peduli seperti apa kondisinya dan tidak peduli rekan kerjanya berbicara apa. Kemudian yang kelima ada subordinasi kepentingan, yaitu mengutamakan kepentingan perusahaan dari hal apapun. Prinsip fungsi manajemen organizing ini mementingkan tujuan umum perusahaan menjadi yang diutamakan di atas kepentingan departemen atau masing-masing bagian. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perubahan-perubahan yang mungkin terjadi yang tentunya berbeda dengan yang sesuai yang sudah direncanakan. Pasalnya, ketika mereka memaksakan kehendak dan melawan tujuan utama perusahaan, maka perusahaan tidak bisa berjalan dengan selaras. Kemudian prinsip yang keenam ada sentralisasi. Nah, sentralisasi ini menjadi salah satu prinsip fungsi manajemen organisasi yang berhubungan dengan kesatuan perintah. Sentralisasi ini merujuk pada terpusatnya kekuasaan di satu titik, yakni di bagian tingkat paling atas pada manajemen. Semua perintah umumnya berawal dari pusat, bukan dari departemen, sehingga sentralisasi mungkin masih belum dapat dijalankan untuk organisasi yang berupa perusahaan. Untuk itulah diperlukan sentralisasi kekuasaan pada manajemen tingkat atas. Pemilik perusahaan atau organisasi tetap menunjuk manajer untuk menguasai berbagai hal dan wewenang. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu prinsip remunerasi yang cukup sensitif ya. Karena pasalnya remunerasi ini merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan terhadap segala usaha yang mereka kerjakan di dalam organisasi perusahaan. Untuk lebih mudahnya, remunerasi ini dapat meliputi seperti pembayaran gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain yang menjadi hak para karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Remunerasi juga harus diberikan kepada para karyawan secara layak sesuai dengan kapasitas dan tugas waktu bekerja mereka. Perusahaan tidak bisa berjalan tanpa adanya karyawan. Jadi ketika mereka kecewa, maka akan menimbulkan efek negatif yang dapat merugikan perusahaan. Sampai-sampai bisa menurunkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, prinsip ke-8 yaitu keteraturan. Prinsip fungsi manajemen organizing ini yaitu karena dalam menjalankan tugas dan kewajiban, setiap individu harus melakukannya secara teratur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi setiap karyawan itu harus menjalankan tugas sesuai dengan koridornya. Karena setiap hal yang tidak tertata dengan baik, efeknya akan selalu negatif untuk perusahaan. Lalu di poin ke-9 ada inisiatif. Inisiatif merupakan salah satu prinsip fungsi manajemen organisasi yang cukup penting bagi perusahaan. Inisiatif mengenai ide-ide baru yang muncul harus diakomodir, diperhitungkan, dan dihargai. Tidak peduli munculnya ide tersebut dari mana dan siapa yang mempunyai ide tersebut. Jadi, perusahaan harus menampung ide-ide baru tersebut dan menyalurkannya jika ide tersebut benar-benar berguna. Selanjutnya di poin ke-10 ada rantai kekuasaan. Rantai kekuasaan pada prinsip fungsi manajemen organizing yang ideal adalah sedikit tapi efektif. Rantai kekuasaan sendiri adalah seberapa berpengaruhnya tingkat kedudukan seseorang dalam perusahaan atau organisasi. Seberapa besar kekuasaan tersebut ditentukan oleh kebutuhan dan juga skala perusahaan. Semakin besar skala perusahaan, maka akan semakin panjang dan semakin besar kekuasaannya. Selanjutnya di poin ke-11 ada stabilitas hubungan kerja. Stabilitas dalam hubungan kerja antara individu juga menjadi prinsip penting dalam melaksanakan fungsi organizing. Ketika dalam hubungan pekerjaan terdapat 2 atau lebih karyawan yang berseteru, maka hasil pekerjaan mereka akan terganggu.
Hal yang demikian harus dihindari dalam dunia kerja karena jika hal tersebut terjadi, maka kinerja perusahaan akan terhambat, sehingga perusahaan pun tidak dapat mencapai tujuan dan rencana utamanya. Oleh sebab itulah, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia untuk mengawasi hubungan kerja para karyawannya. Lalu di poin ke-12 ada keadilan. Prinsip yang tidak kalah pentingnya ini harus benar-benar dijalankan oleh perusahaan dalam bentuk yang bermacam-macam. Contoh keadilan yang bisa diterapkan dalam lingkungan perusahaan diantaranya adalah karyawan yang memiliki kinerja yang terus meningkat akan mendapatkan bonus dan yang terus-menerus mengalami penurunan kinerja akan mendapatkan hukuman. Karyawan yang bekerja dengan semangat akan mendapatkan kesempatan dipromosikan. Karyawan yang bekerja dengan setengah hati dan bermalas-malasan akan diturunkan jabatannya. Lalu di poin ke-13 ada teamwork. Prinsip fungsi manajemen organisasi yang terakhir ini berkaitan langsung dengan para karyawan. Kerja sama tim dalam perusahaan merupakan syarat mutlak yang harus diutamakan tanpa perlu diperdebatkan lagi. Bagaimana setiap karyawan dan departemen bisa bekerja sama dalam prosedur dan tugas yang ditentukan. Jika hubungan mereka tidak terjalin dengan baik dan kurang kompak. Dengan hubungan yang terjalin dengan baik dan solid, mereka dapat mewujudkan kesuksesan dalam merealisasikan rencana perusahaan. Baik, di sini saya akan menyebutkan contoh dari organisasi manajemen di lingkungan masyarakat. Interaksi di masyarakat bisa terjalin lebih erat jika di dalamnya terdapat organisasi sosial yang menjadi wadah untuk tempat mereka berkumpul dan berdiskusi dalam mencapai tujuan secara bersama-sama. Contoh organisasi manajemen yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang paling sering kita ketemui diantaranya seperti yang pertama ada koperasi. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang dibangun dan dijalankan oleh para anggotanya dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka memiliki tujuan dalam meningkatkan tarif hidup dan kondisi perekonomian masyarakat berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi terdiri dari berbagai jenis, dan dari masing-masing jenisnya memiliki bermacam-macam kegiatan. Di antaranya seperti ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Contoh organisasi manajemen di lingkungan masyarakat berikutnya adalah Sanggar Budaya. Organisasi ini bergerak di bidang kesenian yang bertujuan untuk melatih dan membimbing para anggotanya supaya memiliki kemampuan di bidang kesenian sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pendirian Sanggar Budaya biasanya dari kalangan orang-orang yang memiliki kepedulian yang tinggi dalam hal seni budaya. Setiap organisasi ini memiliki bidang kesenian yang berbeda-beda, contohnya sanggar tari, sanggar teater, sanggar gamelan, dan masih banyak lainnya. Contoh organisasi manajemen di lingkungan masyarakat berikutnya, selanjutnya ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat sebagai LSM juga termasuk contoh organisasi manajemen di lingkungan masyarakat. Lembaga ini didirikan secara swadaya oleh berbagai unsur dan lapisan masyarakat. LSM termasuk organisasi yang memiliki fungsi dalam membantu dan mengatasi berbagai macam masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat itu sendiri. Keanggotaannya di organisasi LSM ini tidak bersifat memaksa, karena pada dasarnya siapa saja bisa bergabung menjadi anggotanya. Pada dasarnya, LSM bukan termasuk dalam bagian dari pemerintah, sehingga kegiatan dan aktivitas yang dilakukan LSM tersebut tidak bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan, karena organisasi ini bersifat dan hanya bertujuan untuk membantu dan mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi pengorganisasian dalam manajemen merupakan kegiatan mengalokasikan dan mengombinasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian juga terdapat beberapa langkah yang ditempuh untuk mencapai pengorganisasian. Tidak hanya itu, pengorganisasian manajemen juga dapat diterapkan dalam berbagai organisasi di lingkungan masyarakat, yakni koperasi, lembaga swadaya masyarakat, sanggar budaya, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.